Peragaan sholat dibuat mainan oleh Muntas Halilintar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Seperti ini ya caranya bikin konten agar viral, yaitu dengan cara menistakan agama. Rendahnya SDM kita ya, influencer-influencer di Indonesia yang mengira konten seperti ini mungkin akan mendapatkan dukungan, pujian, atau mungkin lucu-lucuan ya. Dikiranya nanti akan wah viral nih, banyak yang ketawa, banyak yang terhibur. Ternyata malah mendatangkan caci maki. Assalamualaikum teman-teman. Muncul sebuah video yang sekarang ini lagi viral-viralnya, seorang influencer dari Gen Halilintar ya. Dari Gen Halilintar yang terkenal itu, ini memparodikan tentang gerakan-gerakan sholat ya. Ya mungkin pikirnya ini akan menjadi sebuah edukasi mungkin ya, tapi ternyata malah mendatangkan caci maki teman-teman. Reaksi umat Islam di Indonesia ini macam-macam dan banyak yang tidak menyukai parodi ya. Ini saya anggapnya parodi sholat ya kalau yang seperti ini ya. Bukan edukasi lagi tapi parodi. Jadi kaum muslimin di Indonesia ini sedang mengecam perilaku dari adiknya Atta Halilintar. Sesungguhnya ibadah itu bukan untuk candaan, kata Okta Sensei. Ya, ibadah itu mencari pahala, bukan mencari sensasi, apalagi untuk bahan bercandaan. Nggak bisa dibiarin nih, MUI dan ulama-ulama lainnya harus tegas urus masalah ini. Betul teman-teman, nggak bisa dibiarkan yang seperti ini. Udah terbukti menghina Islam itu harus diproses. Ya, kalau mungkin kalian setuju, mungkin kita bisa bikin petisi ya untuk menaikkan kasus ini agar jerah teman-teman ya, agar jerah. Manusia akan merasa hebat kalau diberi kemudahan dalam hidup, termasuk banyak uang. Dan karena merasa banyak uang, dia sanggup dan berani menganggap rendah dan sepele segala sesuatu, termasuk dalam hal ibadah teman-teman. Banyak sekali netizen-netizen yang mengecam perilaku dari Muntas Halilintar ini, yang memparodikan gerakan sholat di tempat fitness teman-teman ya. Ya Allah, ya Allah. Tuh. Ini ruko, oke. Terus ini duduk tahiyat ya, tangannya digerak-gerakin. Terus ini gerakan salam. Orang-orang Islam pasti tahulah ya gerakan apa saja ini. Dan ini memang untuk bahan bercandaan teman-teman. Ini ibadah loh, jangan dibikin bercandaan seperti ini. Padahal untuk kasus-kasus seperti ini bukan pertama kalinya loh di keluarga Halilintar. Dulu pernah ada kakaknya, Atta Halilintar. Dulu juga pernah seperti ini teman-teman. Coba kita lihat videonya ya. Disuruh merapatkan softnya. Tapi apa? Diinjek kaki adiknya ya. Sampai menginjak seperti itu. A few moments later. Saking lamanya ya, a few moments later. Lama sekali ya, panjang banget. Tuh, sampai kakinya goyang-goyang. Adiknya nggak kuat nahan pipis kayaknya ini. Two hours later. Saking lamanya, 2 jam kemudian teman-teman. Tuh, ya Allah. Sampai gerakannya macam-macam ya, garuk-garuk. Ada yang kopiahnya dibuang. Nginjek kaki teman-teman ya, nginjek kaki, merapatkan soft tapi nginjek kaki sampai berantem tuh. Sampai berantem. Oke, injek-injek kaki. Ya Allah. Ini
kalau sampai dilihat anak-anak kecil ketika sholat tarawih ini ditirukan teman-teman. Alasannya apa? Mengikuti kata. Tuh, malah main smackdown. Ya Allah. Apalagi ini? Tuh, malah berisik sendiri. Tuh. Video ini pernah viral di zamannya teman-teman, tahun 2019. Ini sedang sholat loh. Seolah-olah ini edukasi teman-teman. Ada telepon. Sedang sholat, ngangkat telepon, teriak-teriak pula. Ya, kelakuannya orang-orang keluarga Halilintar ya seperti ini teman-teman ya. Kayaknya ini edukasi, seolah-olah ini edukasi. Padahal banyak orang menilai ini adalah sebuah penistaan agama teman-teman. Ibadah kok dibuat bercandaan. Dan ini mengundang respon dari masyarakat. Ini ya seperti tadi, bukan dipuji tapi malah dicaci maki. Karena ini seolah-olah menistakan agama. Kalau dulu ini diproses secara hukum, diberi hukum yang tegas, kemungkinan tidak terjadi lagi sekarang pada adiknya. Tapi ya kalian tahu sendirilah ya, hukum di Indonesia ini seperti apa. Kalian tahu sendiri. Padahal di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan teman-teman ya. Di surat At-Taubah ini Allah akan mengazab golongan yang selalu berbuat dosa seperti ini. Jadi di dalam surat At-Taubah ini disebutkan, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Oleh karena itu teman-teman, para ulama memasukkan perbuatan menghina Allah Azza wa Jalla, ayat suci dan Rasulullah dalam pembatal keimanan. Jadi jangan macam-macam dengan agama ya, apalagi dengan sholat. Ibadah sholat jangan dibuat bercanda teman-teman. Hukumannya kalau tidak dirasakan di dunia, ya dirasakan di akhirat. Makanya kita harus saling mengingatkan teman-teman. Jangan sampai demi konten, demi cuan, kalian mengolok-olok agama. Kalian menistakan agama. Kalian bercanda dengan ibadah-ibadah kita. Jangan sampai teman-teman. Itu dosanya besar sekali. Makanya banyak teman-teman yang sepertinya mencaci maki padahal mereka mengingatkan agar kejadian seperti Muntas Halilintar ini tidak terjadi lagi kepada kalian. Kalian tidak menirukan yang seperti ini. Kalau niatnya mengedukasi umat Islam untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, lebih tepatnya kalian kolaborasi dengan Pak Ustadz, dengan Ibu Ustazah, ya kolaborasi. Mungkin ustazahnya atau ustadznya akan menjelaskan bagaimana hukumnya, bagaimana nanti dampaknya. Nah, kalian bisa kolaborasi dengan ustadz dan ustazah itu karena mereka yang benar-benar menguasai ilmu agama. Dan contohnya, mungkin kalian bisa kolaborasi juga dengan ustadznya ya. Bagaimana sih contohnya dan itu edukasi yang benar. Kalau yang seperti ini, orang-orang melihatnya sebagai parodi. Sedangkan agama, ibadah, kalau sampai diparodikan, ini sangat-sangat berbahaya teman-teman. Menyakitkan hati umat Islam yang lainnya. Ya, mungkin ada yang terhibur, mungkin. Dan yang terhibur belum tentu orang Islam. Mungkin malah orang-orang di luar Islam yang terhibur. Oh ternyata Islam seperti ini ya. Oh ternyata ibadahnya Islam kayak gini ya.
Jangan sampai ibadah kita justru ditertawakan oleh orang lain karena ulah kita sendiri. Semoga video ini bisa menyadarkan kalian agar tidak mengikuti hal yang serupa.